Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Apriani, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 11 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan learning journal dalam bentuk mind map tentang akuntabilitas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai akuntabilitas. Yang pertama ada konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah suatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Selanjutnya ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens tahun 2007, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atas berperan demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau sebagai peran konstitusional, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau sebagai peran belajar. Selanjutnya, tingkat akuntabilitas. Bagaimana tingkatan dalam akuntabilitas? Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama akuntabilitas personal atau personal accountability yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua ada akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder. Yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Yang kedua ada mekanisme akuntabilitas. Dalam mekanisme akuntabilitas, pertama ada mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia.
Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia saat ini akuntabilitas antara lain adalah: pertama, perencana strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, unsur-unsur yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kepemimpinan dan transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Terakhir, menciptakan framework akuntabilitas. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS ada 5 langkah, yaitu pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Setelah itu melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Lalu memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Dan terakhir melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif. Yang ketiga ada akuntabilitas dalam konteks. Pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Ketersediaan informasi publik nampaknya telah memberi pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Selanjutnya, fraud dan perilaku korup. Fraud atau praktek kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada umumnya, fraud terjadi karena 3 hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Yang kedua, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Dan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Selanjutnya, penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diaturkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian penyampaian dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian atau penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Jadi akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tidak masalah jika seorang tersebut punya konflik kepentingan, tetapi bagaimana seorang tersebut menyikapinya. Tipe-tipe konflik kepentingan, ada 2 jenis umum konflik kepentingan. Yang pertama ada keuangan dan yang kedua ada non-keuangan. Konsekuensi kepentingan konflik yaitu ada hilangnya atau berkurangnya kepercayaan pegawai dan stakeholder, memburuknya reputasi pribadi atau reputasi institusi, tindakan indisipliner, pemutusan hubungan kerja, dan dapat dihukum baik tidak perdata ataupun pidana. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel.
PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prinsip profesi ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Indikator keberhasilan. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, menempatkan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.